Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igus Timurapto di Putra Pinate. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, penyakit Basilois. Yang pertama, latar belakang. Basilois adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang merupakan organisme yang umumnya ditemukan dalam sistem pencernaan. Namun, beberapa strain E. coli dapat menjadi patogen dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk coli basilois. E. coli yang mempunyai antigen adesif memproduksi enterotoksin sehingga dapat menimbulkan penyakit. Coli basilois juga dapat terjadi pada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan, serta dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan tepat, dan selain itu juga dapat merugikan para peternak. Lalu berikutnya ada morfologi dan sifat belakang E. coli. E. coli adalah bakteri yang berbentuk batang, gram negatif, fakultatif anaerob, dan suhu optimum 37 derajat Celcius. Tidak membentuk spora, motil, dan flagel peritricus. Memfermentasikan laktosa dan media selektif yang paling ideal untuk menentukan biakan E. coli adalah media eosin methylene blue agar atau media EMBA. Koloni E. coli pada media EMBA tumbuh membentuk koloni bulat diameter 1-3 mm, tepi rata, berwarna hijau metalik. Berikut adalah kasus yang disebabkan oleh bakteri coli basilois. Peternakan di daerah Jogja juga pernah terserang oleh penyakit coli granuloma yang menyebabkan kerugian bagi peternak. Berikut contoh penyakit yang disebabkan oleh coli granuloma. Lalu ada gejala klinis. Gejala klinis coli basilois pada sapi atau hewan herbivora lain meliputi demam, anoroksia, dehidrasi, anemia, dan diare. Dehidrasi pada umumnya disebabkan karena kekurangan cairan tubuh atau elektrolit yang disebabkan oleh diare. Bentuk diare biasanya profus atau encer melimpah. Anemia pada umumnya ditandai dengan adanya warna kusam pada mukosa mulut atau mata. Gejala klinis coli basilois pada babi dikenal 3 bentuk, yaitu neonatal diare, waning diare, dan odema diare. Neonatal diare terjadi pada babi yang baru lahir dan masih muda atau babi sebelum disapih dari induknya. Karakteristik diarenya adalah berwarna putih, kadang-kadang disertai adanya lendir atau darah. Waning diare terjadi pada babi menjelang atau saat disapih dengan diare encer dan melimpah. Odema diare pada umumnya diare disertai odema pada bagian perut. Lalu ada bentuk penyakit koliseptikemia. Koliseptikemia adalah bentuk penyakit coli basilois pada ayam. Contoh penyakitnya ada Apex, ada neonatal colisepticemia, ada panopatalmitis, ada meningitis, ada coli granuloma, ada juga ompalitis, ada selulitis, dan salpingitia. Berikutnya, cara penularan. Ada beberapa cara penularan. Yang pertama, melalui pangan dan air liur yang terkontaminasi oleh feses. Lalu yang kedua, vertikal dan horizontal dari induk ke anak. Lalu yang ketiga, secara mekanik. Agen penyakit ditularkan melalui kumbang hitam dewasa. Lalu yang terakhir, perinhalasi melalui pernafasan yang sumbernya infeksius berupa debu. Lalu diagnosa coli basilois.
Dilakukan yang pertama mengamati gejala klinis yang khas dengan melihat gejala klinis diare disertai anoreksia, demam, dan anemia. Lalu melakukan nekropsi, mengetahui perubahan patologi atau lesi pada organ, umumnya muncul koligranuloma pada saluran pencernaan, mesenterium maupun HAT. Isolasi dan identifikasi bakteri dapat diisolasi dari feses maupun organ penderita. Pada umumnya, sampel dikultur pada media eosin methylene blue agar atau EMBA. Lalu yang berikutnya adalah cara pencegahan. Yang pertama, tingkatkan sanititas kandang, lingkungan, dan manajemen ternak menjadi lebih baik. Yang kedua, meminimalisir faktor-faktor pemicu penyakit. Lakukan disinfektan atau fumigasi kandang, alat-alat kandang, dan biosecurity. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah isolasi penderita serta dilakukan tindakan terapi dengan antibiotik, vitamin, dan elektrolit. Kesimpulan, Colibacillosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang merupakan organisme yang umumnya ditemukan dalam sistem pencernaan, namun beberapa strain E. coli dapat menjadi patogen dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk Colibacillosis. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan, serta dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan tepat. Dan selain itu, juga dapat merugikan para peternak. Nah, lalu gejala klinis Colibacillosis pada sapi atau hewan herbivora lain meliputi demam, anoreksia, dehidrasi, anemia, dan diare. Cara pencegahan yaitu dapat meningkatkan sanitasi kandang, lingkungan, dan manajemen ternak menjadi lebih baik, meminimalisir faktor-faktor pemicu penyakit, dan melakukan disinfektan atau fumigasi kandang, alat-alat kandang, dan biosecurity. Isolasi penderita serta dilakukan tindakan terapi dengan antibiotik, vitamin, dan elektrolit. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.